Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mahasiswa peserta TDI yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas perkenan dan nikmatnya pada kesempatan ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menuntut ilmu, terutama berkaitan dengan agama Islam. Topik kita kali ini adalah seputar Islam di penjuru dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir di dalam mata rantai profetis yang sudah berlangsung dalam waktu yang sangat lama, yang memakan waktu kurang lebih ribuan tahun. Dan beliau adalah penghulu atau berada di ujung dari mata rantai kenabian yang dimulai sejak Nabi Adam alaihi salam. Sebagai nabi terakhir, maka risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah risalah penutup yang menyempurnakan misi kenabian yang sudah berlangsung lama di berbagai komunitas manusia di dalam sejarah peradaban. Di dalam surah Al-Maidah ayat 3 misalnya, Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Firman Allah ini sekaligus menjadi semacam pernyataan resmi bahwa risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah risalah yang menyempurnakan sejarah panjang kenabian sejak Nabi Adam hingga beberapa nabi berikutnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, media penyampaian pesan langit, yaitu wahyu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diberikan mandat untuk menyampaikan apa yang telah beliau terima selama hidup beliau sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat, kasih sayang bagi semesta alam. Hal ini berarti bahwa misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat universal, tidak lekang oleh waktu, dia tidak terbatasi oleh tempat. Berbeda dari misi-misi dari nabi-nabi Allah yang sebelumnya, yang selalu dibatasi oleh waktu dan dibatasi oleh tempat atau kebudayaan. Ada nabi-nabi yang misinya hanya pada kaum-kaum tertentu, dan misi itu berakhir begitu nabi meninggal.
Begitu seterusnya terjadi hingga sampai waktunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan mandat risalah ini. Karena menjadi nabi penutup akhir zaman, maka misi Rasulullah akan terus berlangsung hingga datangnya hari kiamat. Nah, situasi ini merupakan tantangan tersendiri. Di satu sisi kita mendapatkan kenyataan bahwa wahyu tidak lagi turun, dan di sisi lain kehidupan masih terus berlangsung. Ada banyak persoalan yang muncul, ada banyak pertanyaan yang dikemukakan, ada banyak masalah yang mengemuka, dan semuanya membutuhkan jawaban. Dan agama punya tanggung jawab untuk bisa memberikan solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan dan pertanyaan-pertanyaan yang manusia kemukakan jika agama ingin terus relevan. Tetapi di saat kehidupan masih terus berguling dengan peristiwa-peristiwa baru, dengan tantangan-tantangan baru, wahyu di sisi lain sudah berhenti turun. Lalu bagaimana agama harus menjawab tantangan ini? Sementara ulama sudah bersepakat bahwa misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salihun likulli zamanin wa makan. Misi Nabi ini selalu relevan di semua tempat dan di semua waktu. Tetapi wahyu sudah tidak lagi turun. Maka tanggung jawab kaum agamawan atau orang-orang yang beragama sangat berat untuk selalu bisa menjawab tantangan zaman. Ketika wahyu sudah berhenti turun, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus berpulang ke rahmatullah, maka kini tinggallah warisan yang beliau tinggalkan sebagai bahan dasar, bahan pokok yang harus terus diolah oleh manusia untuk ditafsirkan, diinterpretasikan, disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kenyataan hidup manusia. Dan saat ini umat Islam sudah berada di hampir semua pelosok bumi. Nyaris tidak ada bumi yang tidak diinjak oleh seorang muslim. Semua lima benua yang ada di dunia, di dalamnya hidup orang Islam. Memang jumlahnya berbeda-beda, ada yang jumlahnya sangat besar, ada jumlahnya yang kecil, ada yang menjadi komunitas mayoritas, ada yang menjadi kaum minoritas. Tetapi Islam sudah menyebar ke seluruh penjuru bumi, dan dalam konteks hitungan statistik saat ini jumlah masyarakat muslim adalah kedua yang terbesar setelah pemeluk agama Kristen. Tetapi banyak kajian memprediksi bahwa dalam beberapa puluh tahun ke depan umat Islam akan menjadi komunitas mayoritas, komunitas keagamaan mayoritas di dunia. Saat ini kurang lebih jumlahnya mencapai 1,7 atau 1,8 miliar. Jumlah yang sangat besar dan barangkali tidak terbayangkan ketika Islam baru mulai muncul di wilayah yang diabaikan oleh peradaban dunia saat itu, yaitu di Jazirah Arab. Tetapi begitu Islam sudah menjadi agama bagi penduduk Jazirah Arab, maka misi Nabi dan para khalifahnya saat itu adalah membawa Islam keluar dari Jazirah Arab. Dan Islam memang mulai keluar
Dari Jazirah Arab sudah pada masa-masa awal dia berdiri, yaitu sekitar pada abad ke-7 Masehi. Dari situlah Islam terus meluaskan sayapnya seiring dengan terjadinya penaklukan oleh tentara Arab Muslim di negeri-negeri lain di luar Jazirah Arab, ke Syria, ke Irak, bahkan ke Eropa waktu itu. Jadi Itali di Sisili itu sudah direngkuh atau dijangkau oleh Islam pada abad-abad awal, sekitar abad 7 juga. Dan kini Islam sudah menyebar ke seluruh antero dunia. Dan bahkan kita bersyukur Indonesia adalah negeri yang jumlah muslimnya terbesar ya di dunia, atau masyarakat yang jumlah populasi muslimnya terbesar di dunia ya. Di sini adalah mayoritas di Indonesia ya. Bahkan di Asia Tenggara ini saja atau di Asia secara umum jumlah muslimnya jauh lebih besar ketimbang muslim yang tinggal di Timur Tengah. Jadi pemahaman orang bahwa Islam adalah Timur Tengah itu sebenarnya sudah tidak tepat jika yang digunakan ukurannya adalah jumlah orang Islam. Tapi sungguhnya masyarakat yang jumlah muslimnya besar justru berada di luar Jazirah Arab. Karena itu sudah tidak lagi berlaku sekarang kalau ingin mengkaji Islam maka kita harus belajar ke Timur Tengah. Nah, itu sudah sesuatu yang kadaluarsa. Jadi banyak kajian sekarang justru Islam itu dipahami sebagai agama yang tidak seragam cara pelaksanaannya, tidak monolitik, tetapi sangat beragam, sekaya keragaman di dalam masyarakat Muslim sendiri. Seperti kita tahu, agama tidak pernah berdiri sendiri. Agama selalu hidup berdampingan dengan kebudayaan. Oleh karena itu, tidaklah tepat orang-orang yang selalu ingin mempertentangkan antara agama dan kebudayaan. Karena segala hal yang berhadapan dengan manusia atau ingin masuk ke dalam kehidupan manusia, maka dia tidak pernah bisa menghindari kebudayaan. Karena manusia adalah makhluk sosial, dia adalah makhluk kebudayaan. Maka apapun yang berhadapan dengan manusia, dia harus bersinggungan dengan kebudayaan. Bahkan wahyu yang turun dari langit pun mau tidak mau harus berhubungan dengan kebudayaan. Karena tanpa kebudayaan, agama tidak mungkin bisa dipahami dan dijalankan. Suatu misal, contoh yang sederhana, peran penting kebudayaan di dalam membuat agama itu terpahami. Sekarang kalau kita percaya bahwa Allah maha berbeda dari seluruh makhluk, maka Allah, meskipun Allah disifati mutakallim atau berbicara, Allah tidak menggunakan bahasa seperti bahasa siapapun atau bahasa apapun. Karena Allah berbeda dari makhluk, maka tidak ada bahasa makhluk manapun yang menyerupai bahasa Allah. Tetapi dalam kenyataannya, wahyu-wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi semuanya berbentuk ungkapan verbal, menggunakan bahasa manusia, bahasa komunitas yang menjadi sasaran wahyu. Ketika turun pada Yahudi, dia menggunakan bahasa Ibrani.
Ketika turun kepada Nabi Isa yang menggunakan bahasa Aramaik, maka wahyu juga turun dalam bahasa Aramaik. Ketika turun ke Nabi Muhammad SAW yang adalah orang Arab dan menggunakan bahasa Arab, maka wahyu juga terrealisasi dalam bentuk berbahasa Arab, yang kemudian menjadi Al-Quran seperti yang kita warisi sekarang ini. Artinya apa? Tanpa keterlibatan bahasa manusia yang merupakan buah dari kebudayaan, maka pesan langit itu tidak akan bisa dilaksanakan. Perintah Allah misalnya untuk manusia agar menutup aurat juga harus bersinggungan dengan kebudayaan, karena cara berpakaian, cara manusia menutupi tubuhnya itu adalah bagian dari kebudayaan, fashion. Jadi perintahnya adalah menutup aurat, bagaimana itu dilaksanakan adalah sesuai dengan kebudayaan manusia. Perintah sholat juga begitu, ya. Sholat membutuhkan wudhu misalnya, harus ada air, harus ada tempat air, harus ada cara tertentu untuk mengalirkan air, harus ada tempat sholat, bahkan sholat jamaah harus ada bangunan atau konstruksi tertentu yang bisa digunakan untuk melaksanakan sholat. Dan semua hal yang saya sebut tadi itu adalah produk kebudayaan. Orang Jawa membangun masjid gayanya modelnya joglo misalnya. Orang Padang misalnya seperti rumah gadang. Dan di Timur Tengah atau di Eropa, di Amerika mungkin akan berbeda-beda lagi. Nah, itu semua kebudayaan. Jadi agama dan kebudayaan itu adalah dua kekuatan besar yang harus dikerjasamakan secara produktif, bukan untuk dipertentang-tentangkan. Karena tanpa salah satunya, maka tidak ada yang bisa berlangsung dengan baik. Nah, dalam konteks ini pula, maka ketersebaran Islam di seluruh dunia lalu menjadi keniscayaan bahwa Islam harus bekerja sama dengan kebudayaan-kebudayaan orang Islam di tempat yang berbeda-beda itu. Kalau muncul pertanyaan misalnya, nah, kalau Islam dibiarkan beragam, lalu bagaimana dengan kesatuan Islam atau persatuan Islam? Lalu apa yang bisa disebut Islam kalau ternyata semuanya dibiarkan beragam? Tentu di tengah keragaman yang kaya itu ada hal-hal yang fundamental yang tetap mencirikan Islam dari agama-agama atau keyakinan yang lain. Hal yang penting dan sangat fundamental di dalam Islam adalah ajaran tauhid, ya, tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tauhid ini sebenarnya adalah fondasi ajaran yang diberikan Allah kepada seluruh umat manusia, kepada semua nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi sejak Nabi Adam, ya. Semuanya itu ajarannya adalah tauhid, mengesahkan Allah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran, sesungguhnya Islam itu bukan nama dari agama tertentu, tapi Islam itu adalah agama bersama semua nabi dan semua umat manusia, terutama yang beriman kepada ajakan dan ajaran para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam itu adalah sebuah sikap beragama yang mengedepankan kepasrahan dan penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengesahkannya dan menyembah hanya kepadanya dan tidak menduakannya dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Itu sebenarnya ajaran fundamental Islam, baik Islam
sebagai agama bersama tadi, agama semua nabi dan rasul berikut umatnya, atau Islam sebagai nama, kata tunjuk nama yang digunakan oleh orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Tetapi prinsipnya, kalau Anda mengkaji kata Islam di dalam Al-Quran, seperti pada slide yang saya bagikan itu, pada PPT yang saya bagikan, maka makna kata Islam di dalam Al-Quran itu berbeda dari apa yang kita pahami hari ini. Islam di dalam Al-Quran adalah agama universal, agama semua nabi, semua rasul dan umat-umat mereka, ya, bukan hanya agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kemudian dipeluk oleh pengikutnya. Islam adalah agama bersama, ya. Karena itu semua nabi adalah muslimun, semua pengikut nabi yang beriman juga adalah muslimun. Dalam konteks itu semua kita, ya, sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikutnya yang beriman adalah sama-sama muslim, ya. Anda bisa kias sendiri nanti bagaimana status orang Yahudi misalnya atau orang Nasrani, ya. Karena dalam kenyataannya mereka juga menyembah Tuhan yang Esa, meskipun nanti penjelasannya bisa berbeda khususnya untuk orang Kristen. Tetapi orang Yahudi misalnya prinsip tauhidnya nyaris tidak berbeda dengan Islam yang kita kenal. Jadi agama Islam yang kita anut ini, ya. Jadi kemudian yang berikutnya, ya, yang membedakan Islam dari agama yang lain adalah keyakinan, keimanan akan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau dalam bahasa saya itu disebut tasdiq, ya. Jadi ada tauhid, yaitu mengesahkan Allah dan menyembah hanya kepadanya, dan tasdiq, yaitu beriman akan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat lain belum tentu, ya, meskipun mereka mungkin beriman kepada tauhid, ya, tapi mereka belum tentu berimani Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang membedakan kita dari mereka adalah bahwa selain mengimani tauhid, kita juga mengimani bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu nabi dan rasul Allah. Sebagaimana kita juga beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal-hal fundamental lainnya yang membuat satu orang Islam dengan yang lainnya sama, meskipun hidup di lingkungan yang berbeda-beda, bahkan dalam jarak yang berjauhan, adalah hal-hal yang fundamental, ya. Misalnya apa? Rukun Islam dan rukun iman. Itu mau orang Islam tinggal dimanapun, ya, itu kurang lebih apa yang mereka yakini sebagai fondasi-fondasi agama itu sama, ya. Nah, mereka juga melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan puasa, ya, melakukan haji, ya, dan seterusnya. Mereka juga beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab suci, rasul, qada, dan seterusnya. Jadi ada hal-hal yang mempertemukan umat Islam di tengah keragaman mereka. Tidak perlu khawatir seolah-olah keragaman itu begitu longgar sehingga tidak memberi kemungkinan pada kemungkinan adanya solidaritas atau kesatuan antar orang Islam di dunia. Itu tetap terjadi dan selalu bisa mudah diidentifikasi jika kita bepergian misalnya ke luar negeri. Maka begitu kita sama-sama tahu sama-sama muslim, maka perasaan bersaudara itu langsung muncul seketika, ya. Kita bisa mengidentifikasi satu sama lain sebagai sesama orang yang beriman, ya, punya keyakinan yang sama, dan kita adalah saudara. Sebagaimana sabda Rasul bahwa orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Jadi di tengah keragaman umat Islam
maka Islam boleh jadi ya dimanifestasikan di dalam bentuk yang beraneka ragam ya, tetapi di fondasinya tetap mempunyai kesamaan satu dengan yang lain. Nah, yang disebut fondasi itu tidak perlu banyak-banyak ya. Sedikit tetapi sangat penting, fundamental ya. Yang lain-lainnya silahkan berbeda, tidak masalah, tidak akan mengganggu ya. Karena keragaman itu adalah anugerah. Perbedaan itu adalah anugerah Allah yang membuat kehidupan ini menjadi indah dan menjadi bermakna. Seandainya semua diciptakan seragam, maka kehidupan ini tidak akan ada artinya. Karena lalu perintah misalnya untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan ya, perintah untuk menolong, perintah untuk bersimpati kepada orang tidak ada gunanya. Karena apa? Karena semua manusia sama. Kalau kaya kaya semua, miskin miskin semua. Akhirnya tidak ada yang bisa dilakukan. Kadang-kadang hal-hal yang menurut kita memprihatinkan justru menjadi ruang ya realisasi dari kasih sayang Allah. Ya, karena perbedaan itu sendiri adalah rahmat Allah, sehingga kehidupan ini menjadi bermakna. Sehingga ajaran-ajaran Allah itu bisa dijalankan karena kita salah satunya adalah berbeda-beda. Dan Allah sendiri yang menetapkan bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Seandainya Allah berkenan, Dia pasti sudah menjadikan seluruh umat manusia ini dalam satu agama. Demikian firman Allah di dalam Al-Quran. Tetapi kenyataannya manusia mempunyai keyakinan yang bermacam-macam ya. Lalu bahkan dalam satu agama saja kadang-kadang ada banyak cara memahami agama dan menjalankan agama. Jadi prinsipnya tidak ada masalah dengan keragaman, karena keragaman itu sudah bagian dari blueprint Tuhan ya, bagian dari skenario Tuhan. Nah, saya rasa Anda nanti bisa belajar lebih jauh dengan melihat video di link yang saya tautkan di PPT ya, yang saya share dengan Anda. Silakan Anda lihat bagaimana Islam dijalankan di konteks yang berbeda, dalam masyarakat yang berbeda. Kemudian Anda membuat laporan ya, sekaligus menuliskan juga hasil refleksi Anda terhadap apa yang sudah Anda saksikan dan yang Anda dengarkan dari penjelasan yang baru saya sampaikan. Saya rasa saya tidak perlu berpanjang lebar. Selamat mengerjakan tugas Anda dan kemudian nanti diserahkan ke dosen masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bishawab wa huwal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.